Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkanlah, saya Zahratul Nisa, mahasiswi pendidikan bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga semester 3. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil resensi saya terhadap buku Filsafat Pendidikan Islam dengan judul Filsafat Pendidikan Islam Membangun Konsep Dasar Pendidikan Islam, karya Bapak Dr. Ahmad Hidayat dan juga Ibu Heni Syafriana Nasution, yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia atau LPPPI di Medan dengan ketebalan buku 276 halaman. Nah, buku ini sering banget dijadikan sebagai referensi bagi para mahasiswa-mahasiswi tarbiyah, khususnya mahasiswa pendidikan bahasa Arab dan juga pendidikan agama Islam untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam menyusun sebuah karya tulis. Sebelum mengetahui tentang isi dari buku tersebut, perlu kita ketahui terlebih dulu biografi penulis bukunya, yaitu Bapak Dr. Ahmad Hidayat dan juga Ibu Heni Syafriana Nasution. Di sini saya akan menyebutkan dari penulis yang pertama, biografi penulis yang pertama dulu, yaitu Bapak Dr. Ahmad Hidayat. Nah, Bapak Dr. Ahmad Hidayat ini dilahirkan di Medan pada 26 Februari 1982. Pendidikannya dimulai dari Sekolah Dasar Al-Wasliyah 11 di Kelurahan Amplas yang diselesaikan pada tahun 1994, kemudian lanjut ke SLTP atau SMP Pondok Pesantren Al-Husna Medan yang diselesaikan pada 1997. Kemudian melanjutkannya ke Mandua Model Medan yang selesai pada tahun 2000. Nah, setelah beliau menyelesaikan pendidikan sekolahnya tadi, kemudian beliau langsung melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, program studi pendidikan agama Islam, dan menyelesaikan gelar S1-nya pada tahun 2004 dan lanjut ke S2 pada program studi yang sama, yaitu pendidikan agama Islam, yang selesai pada tahun 2009. Nah, setelah itu pun beliau juga langsung melanjutkan ke S3, yaitu pada program doktor pendidikan agama Islam UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, yang selesai pada tahun 2016. Beliau juga sebagai dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Dharma Wangsa Medan sejak tahun 2009 dan juga di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara sejak tahun 2011. Nah, adapun untuk karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan itu ada banyak. Nah, di antaranya yang pertama itu buku yang berjudul Ilmu Pendidikan Islam, kemudian Menyibak Tirai Kesuksesan Pendidikan Islam, terus kajian Al-Quran tentang ayat-ayat pendidikan. Nah, ada juga berbagai artikel dan juga jurnal seperti artikel dengan judul Strategi Pembelajaran Qiraat Al-Quran dan Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Di sisi lain, beliau juga aktif menulis pada Opini Harian Waspada Medan. Ada tulisannya yang sudah pernah diterbitkan atau dipublikasikan itu diantaranya formulasi pendidikan akhlak, terus nilai-nilai demokrasi dalam Al-Quran, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam, dan masih banyak lagi. Kemudian lanjut pada biografi penulis yang kedua, yaitu Ibu Heni Syafriana Nasution. Nah, beliau ini lahir di Tebing Tinggi pada 29 Maret 1972. Pendidikannya dimulai dari SDN Tebing Tinggi, kemudian lanjut ke MTS Tebing Tinggi dan MAS Tebing Tinggi. Nah, kemudian beliau menyelesaikan kuliah pada Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara dan juga melanjutkan ke pendidikan S2 pada program studi pendidikan Islam yang selesai pada tahun 2009. Nah, saat ini beliau sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya di program doktor pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Beliau juga bertugas sebagai dosen pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sumatera Utara sejak 2006 sampai sekarang. Kemudian dosen Stikes Imelda pada tahun 2008 sampai sekarang, dan juga pada STAI, dosen pada STAI Hikmatul Fadilah tahun 2013 sampai sekarang. Beliau juga aktif dalam kegiatan
sebagai narasumber ataupun peneliti di beberapa kegiatan yang bernuansa pendidikan Islam. Adapun karya tulis yang telah beliau hasilkan itu ada buku Filsafat Pendidikan Islam, Profesi Perguruan, dan juga Paradigma Pendidikan Islam. Nah, mungkin itu saja mengenai biografi singkat dari kedua penulis buku Filsafat Pendidikan Islam ini. Kemudian saya akan melanjutkan ke pemaparan secara ringkas mengenai isi buku Filsafat Pendidikan Islam ini. Pada buku ini, penulis juga menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam, di mana filsafat pendidikan Islam ini berperan penting dalam pengembangan pendidikan Islam, yaitu memberikan alternatif pemecahan berbagai masalah yang sedang dialami di pendidikan Islam. Nah, buku ini juga menghadirkan konsep-konsep filsafat pendidikan Islam, dimulai dari ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Adapun secara ontologis, buku ini mengungkap hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan juga berpikir. Nah, jika manusia bukan makhluk berpikir, maka tidak adalah pendidikan itu. Selanjutnya, pendidikan sebagai usaha pengembangan diri manusia dijadikan alat untuk mendidik. Nah, adapun secara epistemologi, buku ini menyoroti atau membahas tentang tata cara, terus prosedur, dan juga teknik mendapatkan ilmu dan keilmuan dalam pendidikan Islam. Kemudian yang secara aksiologi itu, buku ini menjelaskan untuk apa sih pengetahuan tersebut disusun, dengan kata lain, ia terkait dalam tujuan pendidikan. Buku ini juga memberikan informasi yang sangat komprehensif yang disajikan dalam 7 bab, yaitu diantaranya konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Kemudian yang di situ di dalamnya bab pertama tadi menjabarkan pengertian ruang lingkup, terus fungsi filsafat pendidikan Islam, dan juga metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Kemudian bab yang kedua yaitu hakikat manusia dan juga implikasinya terhadap pendidikan Islam. Kemudian bab ketiga itu hakikat tujuan pendidikan dalam Islam. Di sini tuh dijabarkan pengertian pendidikan Islam, konsep dasar, terus tujuan dan juga fungsinya apa pendidikan Islam itu. Kemudian yang bab keempat itu unsur-unsur dalam pendidikan Islam, dan bab kelima hakikat hukuman dan ganjaran dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Kemudian bab keenam itu hakikat lingkungan pendidikan Islam, dan yang terakhir bab ketujuh yaitu hakikat masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan tertentu sebagai objek pendidikan. Nah, pandangan tentang hakikat manusia yang sangat berkaitan dengan tujuan hidup manusia dan juga sekaligus merupakan tujuan pendidikan Islam. Nah, filsafat pendidikan Islam ini bertujuan menjadikan tujuan umum menjadi tujuan ke dalam bentuk yang lebih khusus dan operasional. Nah, dan tujuan yang operasional ini akan berperan untuk mengarahkan secara nyata gerak aktivitas pelaksanaan pendidikan. Peranan filsafat pendidikan Islam dalam pengembangannya itu menyumbangkan analisnya kepada ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan Islam tentang hakikat masalah yang nyata dan rasional yang mengandung nilai-nilai dasar dan dijadikan landasan atau petunjuk dalam proses pendidikan. Kemudian peranan filsafat ini melaksanakan pemikiran rasional yang analisis dan teoritis secara mendalam melalui proses pemikiran yang sistematis, logis, dan juga radikal. Nah, adapun produk pemikiran filsafat pendidikan Islam ini merupakan pandangan dasar yang berintikan kepada 3 kekuatan rohani yang berkembang dalam pusat kemanusiaan. Itu yang meliputi yang pertama adalah individualisme, kemudian sosialisme, dan juga moralisme. Nah, kemudian saya akan melanjutkan pada analisis saya terhadap kekurangan dan juga kelebihan dalam penulisan buku tersebut. Nah, pertama saya akan menyebutkan kelebihan buku dulu. Nah, buku ini itu menggunakan bahasa penyampaian yang umum sehingga memudahkan pembaca dalam memahami konteks dan isi buku. Selain itu, buku ini juga menyajikan sebuah pemaparan yang bersifat detail sehingga pembaca itu mengetahui alur yang ada di dalam buku ini. Buku ini berisi tentang metode pendidikan Islam dan juga pemikirannya sehingga layak untuk dibaca oleh mahasiswa, pelajar, dan juga akademisi.
Terus penjelasan yang detail dari setiap bab, setiap subbab itu sangat rinci dan juga jelas. Kemudian pencetakan miring pada kata yang bukan berasal dari bahasa asing itu juga sudah diterapkan di dalam buku ini. Selanjutnya yaitu kekurangan dalam penulisan buku ini. Kekurangannya tidak begitu banyak, mungkin hanya beberapa, yaitu terdapat beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah EYD atau ketentuan EYD. Terus terdapat kata yang terlalu ilmiah sehingga sulit bagi para pembaca yang masih awam dalam mengetahui maknanya tersebut. Terus poin-poin yang diketik itu secara horizontal bukan vertikal, jadi lebih terlihat ruwet gitu. Kemudian yang terakhir itu dari covernya, mungkin covernya dari warna itu kurang menarik. Nah, di samping kekurangan tersebut, buku ini memberikan banyak manfaat bagi para pembaca tentang apa sih filsafat pendidikan Islam itu dan bagaimana pengembangannya. Nah, di samping itu juga buku juga memberikan cocok untuk para mahasiswa karena buku ini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku serta kebutuhan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa sebagai kompetensi yang dipenuhi dalam mata kuliah ini. Mungkin itu saja pemaparan hasil resensi saya terhadap buku Filsafat Pendidikan Islam, Membangun Konsep Dasar Pendidikan Islam karya Bapak Dr. Rahmat Hidayat dan juga Ibu Heni Syafriana Nasution. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Nasiruddin MPD. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga khilaf saya dalam menyampaikan hasil pemaparan resensi saya terhadap buku filsafat ini. Kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video saya sampai akhir. Harapan saya semoga video ini bermanfaat dan juga berguna bagi semuanya, bagi teman-teman semua khususnya. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.